Di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari rekayasa perangkat lunak atau RPL. Berikut data diri saya. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini ada pengertian RPL. Apa itu RPL? Banyak orang menyamakan istilah perangkat lunak dengan program komputer. Sesungguhnya pandangan ini terlalu dangkal. Perangkat lunak tidak hanya mencakup program, tetapi juga semua dokumentasi dan konfigurasi data yang berhubungan. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan. Pada intinya, computer science berhubungan dengan teori dan metode yang mendasari sistem komputer dan perangkat lunak. Sedangkan rekayasa perangkat lunak berhubungan dengan masalah-masalah praktis dalam memproduksi perangkat lunak. Pengetahuan tentang computer science sangat penting bagi rekayasa perangkat lunak. Lalu ada produk perangkat lunak. Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran, yaitu peran pertama berfungsi sebagai sebuah produk dan peran kedua sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Tidak peduli apakah perangkat lunak ada dalam telepon seluler, dalam mainframe komputer, perangkat lunak merupakan transformer informasi yang memproduksi, mengatur, memperoleh, memodifikasi, menampilkan atau menyebarkan informasi di mana pekerjaan ini dapat menjadi sederhana, suatu bit tunggal atau sekompleks simulasi multimedia. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan produk, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer dan komunikasi informasi. Proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak merupakan serangkaian kegiatan dan hasil-hasil relevan yang menghasilkan perangkat lunak. Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar dilakukan oleh rekayasa perangkat lunak. Ada 4 kegiatan proses dasar perangkat lunak. Ada spesifikasi, ada pengembangan, ada validasi, dan ada evolusi. Lalu ada model perangkat lunak. Model proses perangkat lunak merupakan deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Model sesuai sifatnya merupakan penyederhanaan sehingga model proses bisa mencakup kegiatan yang merupakan bagian dari proses perangkat lunak. Produk perangkat lunak, peran yang terlibat pada rekayasa perangkat lunak. Lalu di sini ada model air terjun atau waterfall. Model ini dikenal sebagai model air terjun atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Tahap utama dari model ini memetakan kegiatan pengembangan dasar, yaitu ada analisis dan definisi persyaratan, ada perencanaan sistem dan perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, dan terakhir operasi dan pemeliharaan. Lalu di sini ada gambar dari model air terjun atau waterfall. Lalu ada perkembangan IPL. Selama masa awal era komputer, perangkat lunak dilihat hanya sebagai suatu permenungan. Pemrograman komputer menjadi seni di mana di situ terdapat banyak metode yang sistematis. Perkembangan perangkat lunak sebenarnya tidak dapat diatur sampai terjadi jadwal yang bergeser atau biaya yang mulai melonjak. Para pemrogram kemudian mulai berusaha untuk membuat semuanya benar kembali. Era kedua evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 60-an dan 70-an. Sistem multiprogram dan multiprosesor memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dan komputer. Konsep ini membuka sebuah dunia aplikasi yang baru serta tingkat kecanggihan perangkat lunak dan perangkat keras yang baru pula. Sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber sehingga proses pengontrolan dan penghasilan output tidak lagi berada dalam skala menit, melainkan detik. Kemajuan dalam penyimpanan perlahan membawa ke generasi pertama sistem manajemen database. Berikut di sini ada gambar-gambar dari perkembangan FPL tahun awal, era kedua, era ketiga sampai era terakhir.
Lalu di sini ada deskripsi RPL. Secara umum, rekayasa perangkat lunak memakai pendekatan yang sistematis dan terorganisasi terhadap pekerjaan, karena cara ini seringkali paling efektif untuk menghasilkan perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Pada definisi ini ada dua istilah kunci. Yang pertama disiplin rekayasa. Lalu yang kedua ada semua aspek produksi perangkat lunak. Lalu di sini ada karakteristik RPL. Perangkat lunak lebih kepada logika dan bukan semata elemen fisik. Perbedaan perangkat lunak dengan perangkat keras yang mendasar adalah perangkat lunak dibangun dan dikembangkan. Perangkat lunak tidak pernah usang. Lalu sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom atau pemasaran. Lalu di sini ada komponen RPL. Bersamaan dengan perkembangan disiplin keteknikan diciptakan sekumpulan komponen perancangan standar. Komponen-komponen yang dapat digunakan lagi sudah diciptakan sehingga ahli teknik dapat benar-benar berkonsentrasi pada elemen-elemen inovatif suatu perancangan. Ada reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata terbatas, sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit. Lalu ada aplikasi RPL. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian prosedural seperti algoritma telah didefinisikan. Pengecualian yang dapat dicatat pada aturan ini adalah sistem pakar dan jaringan syarat tiruan dalam aplikasi kecerdasan buatan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Lalu ada konsep dan prinsip analisis. Pemahaman lengkap mengenai persyaratan perangkat lunak sangat penting bagi keberhasilan usaha pengembangan perangkat lunak. Tidak peduli bagaimana perangkat lunak dirancang atau dikodekan, program yang dianalisis dan ditentukan secara tidak baik akan mengecewakan pemakainya dan akan membawa kegagalan bagi pengembang. Tugas analisis persyaratan merupakan sebuah proses penemuan, perbaikan, pemodelan, dan spesifikasi ruang lingkup perangkat lunak yang secara mendasar dikembangkan oleh perekayasa sistem dan diperbaiki selama perencanaan proyek perangkat lunak diperbaiki secara detail. Lalu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk proyek-proyek perangkat lunak yang besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah tahap rekayasa sistem informasi dan software project planning. Analisis persyaratan adalah sebuah tugas rekayasa perangkat lunak yang menjembatani jurang antara alokasi perangkat lunak, tingkat sistem, dan perencanaan perangkat lunak seperti dilihat pada gambar di bawah. Lalu ada prinsip-prinsip analisis. Setiap metode analisis memiliki titik pandang yang unik, tetapi semua metode analisis dihubungkan oleh serangkaian prinsip operasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Ada dominan informasi, fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan, ada tingkah laku perangkat lunak harus diwakilkan, model-model yang menggambarkan informasi. Proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi. Lalu ada prototype software. Paradigma prototyping dapat terbatas atau tidak terbatas. Pendekatan terbatas sering disebut throwaway prototyping. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, prototype merupakan sebuah demonstrasi kasar dari persyaratan, kemudian prototipe dikesampingkan, dan perangkat lunak direkayasa dengan menggunakan suatu paradigma yang berbeda.
Lalu ada proses desain. Desain adalah langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Menurut Taylor, dalam desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefisian suatu perangkat lunak, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Tujuan dari perancang sistem adalah untuk menghasilkan suatu model atau representasi dari entitas yang akan dibangun. Desain berada pada inti teknik dan proses rekayasa perangkat lunak dan diaplikasikan tanpa memperhatikan model proses perangkat lunak yang digunakan. Langkah desain menghasilkan desain data, desain arsitektur, desain interface, serta desain prosedural. Lalu di sini ada desain dan software quality. Desain perangkat lunak adalah suatu proses interaktif yang melaluinya persyaratan diterjemahkan ke dalam cetak biru untuk membangun perangkat lunak. Cetak biru menggambarkan suatu pandangan menyeluruh rekayasa perangkat lunak. Sepanjang proses desain, kualitas yang melengkapi dinilai dengan serangkaian kajian teknis formal. Terdapat 3 karakteristik yang berfungsi sebagai pedoman bagi evaluasi suatu desain yang baik. Pertama, desain harus mengimplementasikan keseluruhan eksplisit. Lalu kedua, desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca dan dipahami. Ketiga, desain harus memberikan suatu gambaran lengkap mengenai perangkat lunak yang menekankan data dan perilaku implementasi. Lalu ada perkembangan desain perangkat lunak. Evolusi desain perangkat lunak adalah suatu proses kontinu yang terus berlangsung selama 3 dekade. Desain dekade awal dikonsentrasikan pada kriteria untuk pengembangan program modular dan metode-metode yang menyaring arsitektur perangkat lunak dalam cara top-down yang dikemas dalam pemrograman terstruktur. Desain dekade kedua mengusulkan aliran translasi aliran data atau struktur data ke dalam definisi desain perangkat lunak. Desain dekade yang lebih baru mengusulkan pendekatan orientasi objek ke dalam desain perangkat lunak. Lalu di sini ada desain untuk sistem real time. Real time system disebut juga dengan sistem waktu nyata. Sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi performansi atau kegagalan sistem. Sebuah real-time system adalah sistem yang kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil tersebut dikeluarkan. Lalu ada sistem hard real time. Sistem hard real time dibutuhkan untuk menyelesaikan critical task dengan jaminan waktu tertentu. Jika kebutuhan waktu tidak terpenuhi, maka aplikasi akan gagal. Dalam definisi lain disebutkan bahwa kontrol sistem hard real time dapat mentoleransi keterlambatan tidak lebih dari 100 mikrodetik. Secara umum, sebuah proses dikirim dengan sebuah pernyataan jumlah waktu di mana dibutuhkan untuk menyelesaikan atau menjalankan I/O. Lalu ada sistem soft real time. Komputasi soft real time memiliki sedikit kelonggaran dalam sistem ini. Dalam sistem ini proses yang kritis menerima prioritas lebih daripada yang lain, walaupun menambah fungsi soft real time ke sistem time sharing mungkin akan mengakibatkan ketidakadilan pembagian sumber daya dan mengakibatkan delay yang lebih lama atau mungkin menyebabkan starvation. Hasilnya adalah tujuan secara umum sistem yang dapat mendukung multimedia, grafik berkecepatan tinggi, dan variasi tugas yang tidak dapat diterima di lingkungan yang tidak mendukung komputasi soft real time. Lalu ada dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Meningkatkan visibilitas kemampuan perangkat lunak sebagai suatu elemen sistem dan
Biaya yang muncul akibat kegagalan perangkat lunak memotivasi dilakukannya perancangan yang baik melalui pengujian yang teliti. Pada dasarnya, pengujian merupakan suatu langkah dalam proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap sebagai hal yang merusak daripada membangun. Dalam melakukan uji coba, ada dua masalah penting yang akan dibahas, yaitu teknik uji coba perangkat lunak dan strategi uji perangkat lunak. Lalu ada test case design. Terdapat bermacam-macam rancangan metode test case yang dapat digunakan. Semua menyediakan pendekatan sistematis untuk uji coba. Yang terpenting, metode menyediakan kemungkinan yang cukup tinggi menemukan kesalahan. Terdapat dua macam test case: pengetahuan fungsi yang spesifikasi dari produk yang telah dirancang untuk diperhatikan. Lalu ada pengetahuan tentang cara kerja dari produk. Lalu ada konsep dan prinsip objek oriented. Objek dapat dikategorikan, digambarkan, diatur, digabungkan, dimanipulasi, dan diciptakan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika diusulkan pandangan berorientasi objek untuk pembuatan perangkat lunak komputer abstraksi yang memodelkan dunia dengan cara yang membantu kita untuk lebih memahami dan mengendalikannya. Lalu ada paradigma berorientasi objek. Berorientasi objek merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi satu sama lain. Faktor utama dari ditemukannya pendekatan berorientasi objek adalah karena ditemukannya kekurangan-kekurangan pada pendekatan struktur. Biaya pengembangan perangkat lunak berkembang sesuai dengan berkembangnya keinginan atau kebutuhan pengguna. Pemeliharaan yang sukar, lamanya penyelesaian suatu proyek, jangka waktu penyelesaian proyek yang hampir selalu terlambat. Lalu ada identifikasi elemen-elemen dari model objek. Kita dapat mulai dengan mengidentifikasi objek dengan menguji masalah atau dengan melakukan uraian gramatikal pada narasi pemrosesan pada sistem yang akan dibangun. Objek ditentukan dengan menggarisbawahi masing-masing kata, benda, atau klausa benda serta memasukkannya pada suatu tabel sederhana. Code dan Jordan mengusulkan 6 karakteristik pilihan yang harus digunakan pada saat analisis, mempertimbangkan masing-masing objek potensial untuk menyimpulkan model analisisnya. Ada informasi yang disimpan, pelayanan yang diperlukan, atribut tingkat, atribut umum, operasi umum, persyaratan dasar. Lalu yang terakhir ada Object Oriented Analysis. Object Oriented Analysis telah ada sejak 1988. Orang yang telah memakai metode ini adalah Sahler, Mellor, Jacobson, Code Jordan adalah Rombach. Hasil sukses dalam penerapan metode ini dibutuhkan di AT dan Tibel Lab. AT dan Tibel Lab menerapkan metode ini dalam proyek besar yang disebut Call Attempt Data Collection System. Dari proyek tersebut didapat bahwa penggunaan metode ini mengurangi 8% dari total waktu untuk spesifikasi kebutuhan proyek dan mengurangi 30% staff effort. Ada hubungan yang sangat erat antara Object Oriented Analysis dan teknologi Object Oriented yang lain, di antaranya yaitu Object Oriented Database, Object Oriented Design, dan Object Oriented Programming Language. Dalam penerapannya, semua metode itu digunakan secara keseluruhan dalam proyek disebut dengan metode Object Oriented. Berikut adalah review atau resume materi rekayasa perangkat lunak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.